Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Anak-anak, perhatikan gambar usaha berikut ini. Yang pertama adalah usaha fotokopi, yang kedua adalah usaha potong rambut, sedangkan yang ketiga adalah usaha bengkel motor. Perhatikan baik-baik ya anak-anak gambar-gambar tersebut. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak ya, sebagian peralatan yang digunakan pada usaha tersebut berasal dari luar negeri atau barang impor. Misalnya mesin fotokopi, kemudian peralatan perbengkelan. Demikian juga untuk alat pangkas rambut juga ada yang kita datangkan dari luar negeri. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur atau pisau cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sebaliknya, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Mari kita baca teks berikut ini. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari hingga April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kita lanjutkan ke teks berikutnya. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 bedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun,
mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Anak-anak, silakan carilah informasi tentang komoditas lain atau barang-barang lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara ASEAN dan juga berbagai komoditas atau barang yang diimpor dari berbagai negara ASEAN ke Indonesia. Anak-anak, apakah di sekitar rumah kalian ada usaha yang menjual benda-benda seperti berikut ini? Pensil, peniti, penghapus, paku, kemudian penjepit kertas, sisir, gunting, batu, daun, dan lain-lain. Anak-anak, berikutnya kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Benda magnetis artinya benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Simaklah tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan berikut ini. Langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan, dekatkan magnet kepada benda-benda tadi satu persatu secara bergantian, kemudian amati apakah benda tersebut dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Catatlah hasilnya pada tabel. Jika sudah selesai melakukan percobaan, silakan kalian tulis laporan percobaan seperti berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak, dalam iklan lowongan pekerjaan, untuk mendaftar kerja biasanya dibutuhkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau seperti sebuah cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Kalian buat dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar berbagai hal yaitu tentang ekspor dan impor, benda magnetis dan non-magnetis, dan tentang daftar riwayat hidup. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.